Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada, lagi santai-santai lihat ini, kita bertemu lagi. Kali ini di hashtag Stories Worth Telling, Bullseyes. Ada tamu istimewa, Mas Sebastian Evan. Wah, gila. Dari Garis Temu. Apa Ya, sih? Siapa sih beliau? Apa sih Garis Temu? Nah, gue langsung lanjut ke Evan ya kita yes, pakai nama aja biar asik ya. yes, Kak Evan, oke, silahkan jelaskan. oke, wow, such an honor. Thank you, Mas Yopi buat invitationsnya. Thank you teman-teman dari Target. Ya, garis temu. Kalau boleh dibilang, company-nya sih sebenarnya kita creative marketing strategist gitu Oke. loh. Jadi ya agency lah pada umumnya. Tapi apa yang membuat kita berbeda? Basically kita juga branding brand kita gitu loh. Jadi mungkin kalau kalau bisa dibilang sekarang nggak cuma jadi sebuah creative marketing strategist, tapi kita juga sebagai media platform nih. Jadi kalau teman-teman di sini yang dengar bisa cek di Instagram, kita ada di TikTok juga, garistemu.co. Jadi kita bikin media, kita bikin sumber informasi yang berhubungan dengan entrepreneurship, kreatif sama marketing. Jadi core-nya tiga itu sih gitu loh. Nah, jadi goals-nya adalah uh, sebagai agensi yang biasanya ngerjain klien, kita nggak cuman jualan pakai klien gitu, tapi we prove ourselves that ya we can also branding our brand gitu. Jadi kita benar-benar membangun sebuah brand gitu loh. Nah, ya di era sekarang ini kan bikin bisnis itu nggak cuma sekedar oh ya udah punya produk terus kayak cuma jualan gitu. Tapi justru yang kita lakukan adalah kita invest in time, kita invest in the value, kita invest in the what we want to offer gitu loh, as a brand juga gitu loh. Jadi makanya kalau boleh bisa bisa dibilang sekarang kita punya followers organically udah mau 60 lah. Jadi kita ada di 51K sekarang, yang itu benar-benar kita bangun secara organik selama 3 tahun terakhir gitu. Yang memang kita punya goals adalah membangun sebuah komunitas, membangun sebuah fanbase lah ya, yang dimana orang-orang yang sekarang jadi audiensnya garis temu juga garis keras nih, bisa dibilang kayak gitu. Yang nggak arti apa? Ketika kita post sesuatu, ketika kita share sesuatu, ya kita punya orang-orang yang ngerasa sepikir, sehati juga, sepaham juga gitu loh. Nah, yang dari situ kita juga bisa tunjukin gitu loh ke brand-brand atau enggak ke klien-klien kita, ini loh cara kita membangun sebuah sosial media dengan cara garis temu gitu loh. Jadi On point. jualannya ya pakai ya udah nih kita udah bikin sejauh ini gitu. Jadi we always say that we do the garis temu ways gitu loh. Gitu Mas Yopi. Wow, wow, emang keren sih. Tadi saya lihat lihat ini ya Instagramnya ya. Wah ini keren banget. Jadi sebetulnya itu kayak kalau waktu mau jualan aja nih, jualan nih ya, itu langsung tinggal lo lihat aja Instagram gue, gitu loh. Intinya you guys tuh walk the walk. Ya oke. Bener-bener Ya ya. ya semua industri, semua bisnis kan harus ngelewatin yang namanya bangun followers dan lain sebagainya dan kalian Yap, menunjukkan yap, itu dengan brand yap. sendiri. Banyak kok yang lain-lain itu mungkin agensi ya yang cuma sekedar isinya itu apa ya cuma ngasih tahu kita bisa ngelakuin ini, kita bisa ngelakuin itu, ini klien itu pamer, Yap. pamer. Betul, betul. Jadi padahal terus nggak ada porsi edukasi dan lain sebagainya. Tadi begitu saya lihat ini keren banget, kontennya keren banget dan lain sebagainya. Wow, Thank you Mas hopefully Yopi. nanti klien-klien yang target tuh juga banyak nih yang bisa Oke. digandeng ke garis temu karena banyak juga. Amin, amin. Jadi segala sesuatu ya di dunia ini udah ada aja gitu, nggak ada yang baru lah ibaratnya lah. Yang Betul, sisa betul. itu cuma kreativitas. Betul. Kreativitas tuh nggak ada batas. Jadi that's a good one gitu loh dari garis temu untuk jalanin apa yang dilakukan, apa yang dijual ya quote unquote gitu ya. Oke, tapi nih gue mau nanya nih, waktu bikin garis temu ini sendiri apa gimana? Apa dari kapan gitu ya? Oke.
Apakah sesuai sama background pendidikan? Ya, actually ini interesting sih. To be honest, I'm not founded Garis Temu gitu loh. Jadi kayak I'm not the founders lah. Tapi sekarang I become the partners. Sedikit cerita gitu loh. Garis Temu sebenarnya started 2018. Ini sebenarnya my partner's business, namanya Gior. Dia waktu itu mulai Garis Temu ya dengan harapan kayak dia mau sharing the value gitu loh about the understanding of marketing, creativity, entrepreneurship dan lain-lain. Itu kalau boleh cerita, waktu my partners bikin business, I also create my own startup waktu di 2018 di startup called Fitco lah namanya. So waktu itu memang ya kalau boleh cerita, my background basically di startup industry udah cukup lama gitu. I started in startup industry tuh kayak 2011 to 2012 lah gitu loh. Jadi mulainya dari sana lah bener-bener kalau boleh bilang ngerasain tech era itu jualan barang 20.000 di online itu susah banget lah. Kayak ya trust issue dan lain-lain segala macam. Jadi mulai itu dari sana gitu loh. Terus ya ceritanya kalau boleh balik lagi tadi soal Garis Temu itu my friends bikin si Garis Temu, I run my own business juga si Fitco. Tapi itu karena I have the exposure of like startup dan lain segala macam, bisa dibilang I consult lah sama si Garis Temu ini, sama si my friends ini. Terus ya udah ya pokoknya berjalan business as usual, my company running, Garis Temu juga growing. Kisahnya agak beda gitu, karena ngomongin startup kita ngomongin investment, valuations dan lain-lain segala macam. 2019 a year, 2019 in a year, my company itu being acquired gitu loh. Jadi kayak ya itulah kayak every founder's dream lah. Jadi either itu dapat invest atau enggak ini di acquire dan lain segala macam. Exit ya. Ya, jadi exit gitu. Tapi waktu akhirnya di acquire itu belum fully acquire, akhirnya masih continue the product di bawah naungan company yang acquire Fitco gitu loh. Ya, pokoknya kita plan untuk jadi waktu itu holistic wellness app yang dimana orang kalau mau punya gaya hidup sehat, tinggal masuk ke app itu, bisa booking gym, makanan sehat, the commerce, booking PT ke rumah, dan lain-lain segala macam. Nah, the basic idea of Fitco waktu itu awal tuh, it's very simple. Jadi kayak waktu gue bikin, intinya adalah gue mau mengencourage orang untuk punya gaya hidup sehat. Tapi cara paling gampangnya adalah dengan jalan kaki. Jadi waktu itu Fitco itu kita bikin app yang setiap kita kan sekarang, misalnya, udah canggih lah, ada wearable device kayak langkah dihitung dan lain-lain segala macam. Nah, jadi langkah yang dihitung tuh gue convert jadi poin gitu loh. Nah, dari poinnya itu bisa ditukerin, let's say kayak free trial gym, dapat 3D catering sama si brand A, brand B, brand C dan lain-lain segala macam. Nah, itu kita jalan dari 2018 by the way. Sampai akhirnya kita gabung sama si The Fit Company ini, si Tuan Fit, yang akhirnya jadi adding value to their product, sama akhirnya jadi sama satu app. Nah, ya pokoknya saya nggak cerita setelah di acquire dan lain-lain ya performance-nya makin oke lah, revenue wise oke, user wise oke, ditambah ya udah dapat feel ya, dapat sokongan, dapat support dan lain-lain. Pokoknya ngejalanin sisa 2019 kayak wah kita pede nih unicorn gitu. Ya waktu itu udah kayak bisa nih unicorn in a year or two lah kayak gitu ya. Tapi itu masuk ke 2020 ya everyone knows, God knows, kayak pandemic strikes kan, dan fair-fairan ya yang paling kena itu actually ya wellness business gitu loh. Jadi waktu itu salah satu lini bisnis kita kan ada fitness center kan. Fitness center itu kita nggak boleh buka sama sekali. Ya challenge-nya adalah kita punya market mostly itu karyawan, karena kita ada di office building kan. Ya udah mereka I don't know ya mungkin ada yang kena layoff, ada kena potong, akhirnya mereka stop their membership, ada yang memang sudah sampai subscribe sama kita 1 tahun minta refund, ada yang menghilang begitu aja, kayak you know ya in the business cash flow is everything gitu. Itu strikes kita banget gitu. Dan yang paling parah adalah kan kita juga punya lini bisnis yang makanan sehat. Ya kalau teman-teman yang ngerasain gitu, ya kita semua ngencengin ikat pinggang lah. Jadi bahkan makanan sehat pun jadi bukan something yang matters gitu ya. Udahlah yang penting gue bisa makan tiap hari, menyambung hidup lah. Akhirnya itu benar-benar struggling banget lah di saat itu gitu loh.
Ya pokoknya kita udah doing a lot of initiative dan lain-lain segala macem, susah lah, kayak mentok lah, kiri kanan mentok, dan ya the dark side of ngomongin bisnis yang diinvest yaitu no free lunch kan, kayak ya kita juga harus tanggung jawab gitu loh, kayak dengan apa yang kita udah jalanin, kayak ya itu tiap hari lah kayak ngomongin spreadsheet ngomongin kayak gimana nih how you make money gitu, udah kita jalanin terus lah. Tapi ya udah akhirnya I think it's quite hard gitu for us to fight the pandemic dan lain-lain. Nah, akhirnya gue memutuskan, ini singkat cerita aja, akhirnya gue memutuskan untuk gue exit, bener-bener fully exit gitu loh, kayak ya fair-fairan gitu, kayak I need cash flow. Bahkan kalau boleh cerita, itu di 2020 tuh the year that I decided to marry gitu loh. Jadi kayak wah ya you know lah. Jadi kayak wow ini gimana nih, kayak bener-bener masuk tahun 2020 itu tuh Januari kayak pede lah, mau unicorn, mau merit, mau apa, kayak udah super confident. Udah super confidence, tapi bang di bulan kedua, bulan ketiga dihajar mental breakdown juga, ditambah waktu itu plan meritnya adalah kita tahu. Sampai akhirnya I decided to quit, bener-bener exit for good, ya ask for some cash lah untuk survive personally gitu loh kan. Nah, di situ waktu akhirnya proses mau exit dan lain-lain ya bergumul lah, maksudnya kayak ya karena maksudnya yang punya Garis Temu tuh temen gue dari kecil banget, kita dari TK bareng-bareng dan lain-lain. Ya kita sering ngobrol kayak ya gimana kabar, jadi kita kayak merenung bareng-bareng, kayak morning bareng. Jadi kayak oh iya, ya maksudnya waktu itu ternyata Garis Temu juga nggak se-oke gitu loh, kayak ya waktu itu mereka udah mulai kayak punya klien, tapi kliennya macet bayar apa segala macam, kayak how's things going dan lain-lain. Tapi akhirnya kita end up with the discussions, kayak si my partner yang sekarang ini ask to me kayak lu jadi konsultan kita aja. Maksudnya gimana nih, kayak pokoknya waktu itu gue ditawarin untuk jadi konsultan pertama-tama. Nah, gue ini jujur lumayan anti dengan bahasa consulting di Indo sih. Maksud sama, sama gue juga. Konsultan itu keren banget lah, gabut. Definisi gabut. Iya, makanya sorry kayak para konsultan yang dengerin ini. Iya, jadi kayak joke. Iya, karena berapa kali kayak kita pernah ditawarin jadi konsultan, logikanya kan ngomongin scope over konsultan ini kan, ya udah lu punya problem apa, lu datang ke gua advice from my experience, from my knowledge dan lain-lain. Tapi akhirnya ketika udah ngomongin consulting ini, jadi kita yang sampai disuruh bikin spreadsheet, kita yang report kayak ini kayak udah out of scope of work deh, jadi kayak udah kayak udah freelance namanya. Okay. Iya, jadinya part time konsepnya. Jadi kayak wah udah too much nih. Jadi kayak ya di situ lumayan kayak kayaknya kalau jadi consulting nggak deh, gue nggak mau deh gitu loh. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dia punya problem, dan mungkin karena gue memang selalu dari dulu punya basic suka ngobrol dan suka kasih pendapat ke orang, ya dari obrolan itu banyak yang gue kasih suggestion ke dia, lu kayaknya mendingan gini dan lain-lain segala macam. Sampai akhirnya kita come up sama satu discussion, ini datang actually dari gue, kayak I wanna challenge myself deh, gue bilang. Kayak satu, I don't understand about creative industry, itu yang pertama. Kayak ya dari dulu di startup kita pernah pakai agency, nggak pakai ya itu, tapi ya udah cuman vendor gitu loh. Tapi betul, kayak bener-bener terjun jadi vendornya nggak pernah. Tapi ya bilang I wanna challenge myself deh. Kayak karena satu, I believe in my friend's vision. Yang kedua, I know the company, I know him lah. Kayak I know what he's done gitu loh for over 2 years gitu kan. Ya bilang kayak I wanna be your partner. Jadi waktu itu gue yang tembak tuh. Kayak ya I wanna be your partner, kayak ya kita benar-benar bangun ini dari awal deh, dari waktu itu nggak minus, tapi maksudnya kayak lagi downfall, kayak ayo kita naikin bareng-bareng. Dan dari situ my first evaluations from the company adalah mereka nggak punya strong business concept sama business team gitu loh. Jadi akhirnya ya udah dari situ kita agree. Ya nggak langsung agree, tapi maksudnya ya give me time, I'll prove what can I do, what can I contribute. Terus ya udah akhirnya
awal-awal itu bener-bener kita rapiin bisnis timnya dulu. Jadi ngomongin bisnis tim nggak cuma ngomongin sales ya, tapi ngomongin ya dari tim akuisisinya sampai tim account-nya sampai tim operations-nya tuh kita set up gitu loh. Jadi benar-benar dari situ ya udah kayak gue pokoknya langsung bilang ya udah yuk kita coba jalanin lah. Bener-bener masuk. Di situ pun juga orangnya belum banyak lah. Kayak waktu itu kayak gue pertama kali masuk kayak 9 orang. Ya udah ada siapa aja. Apalagi di keadaan company kayak gitu kita nggak mungkin hiring. Even gue pun nggak apa namanya have the salary at the very first. Terus ya udah apa nih yang kita bisa lakukan. Akhirnya kita gambling. Buat si Garis Temu ini kita gambling. Kita create product. It's a very simple product yang tidak pernah dilakukan sama Garis Temu. Jadi mungkin kalau boleh cerita juga soal Garis Temu ini, kita ini heavy on kreatif, tapi very low on performance. Gitu. Jadi kita bukan agensi yang kayak, ngerti, awal-awal tuh ngerti soal digital marketing, kayak Facebook ads, Instagram ads, dan lain-lain segala macam. Sampai akhirnya waktu itu, karena mereka udah ada satu orang yang ya belajar digital marketing via YouTube, Udemy, dan kawan-kawannya, yaudah deh yuk kita cobain aja. Gitu loh. Gimana cobain? Ya udah pokoknya kita cobain tawarin. Jadi waktu itu kita bikin service yang very very simple. Kita intinya operating people's ads buat orang yang nggak ngerti Facebook Manager. Jadi kayak mereka bayar kita fee, ya kayak ada service fee-nya, terus mereka transfer budgetnya, dan dari situ budgetnya kita olah. And actually itu open dashboard lah. Ya kita mulai dari situ gitu loh. Nah, terus ya itu karena dari dulu experience-nya juga di jualan kayak I used to lead a sales team, pernah jadi salesperson juga. Ya akhirnya ya udahlah pokoknya kita coba aja dulu. Waktu itu cuma ada satu orang tuh, itu pun bukan orang sales. Dulu tuh account executive-nya udah kita paksa jualan. Nah, karena balik lagi nggak ngerti, ibaratnya nggak tahu kayak kerja di agensi itu gimana. Kan kita ngobrol lah waktu itu, I connect with some friend gitu yang kerja di agensi gitu loh, big names. Mereka bilang, ya agensi itu lu harus networking, lu pitching, lu kenalan sama orang. Terus gue mikir kayak, I don't think I suit with it gitu. kayak harus pitching dan lain kayak gak pernah juga. Kayak maksudnya networknya mungkin ada tapi mungkin gak kesana. Tapi akhirnya udahlah pakai cara startup aja lah, udah kita gerilya, kita ketok pintu aja udah. Jadi bener-bener kayak bener-bener ya udah si orang itu sama gue kita bareng-bareng kontakin DM IG, LinkedIn apa dan lain-lain segala macam. Ya kita berusaha ketok pintu dan jualan. Ya waktu itu Garis Temu juga belum dikenal yang gimana banget pas kita ketok pintu, ya udah ngalamin lah di ghosting apa dan lain-lain semua segala macam. Tapi dari first month itu kita sampai akhirnya kita jalanin ini 1 tahun, itu growing gitu loh. Pokoknya klien pertama kita 2 klien, kita grow ke 7 klien, dari 7 ke 14 ke 36, dari 36 karena udah nggak mungkin sendiri kita tambah orang, sampai akhirnya tuh pokoknya benar-benar kita punya 61 klien aktif yang kita handle. Mantap. So I think ya itu benar-benar jadi milestones of like me personally become a Garis Temu members gitu. Sampai akhirnya itu sampai milestone itu, and then gue sama my partner kita duduk bareng lagi, and then ya kita kayak ya clearin, okay, so gimana nih sekarang, kayak ya kita udah termasuk oke atau belum, ya sampai akhirnya udah itu kita clearin, and then ya I officially become a partner of Garis Temu gitu. Tapi ya itu akhirnya gue dari dulu pokoknya konsepnya cuma satu, udahlah pokoknya kita bikin dapur kebakaran dulu aja. Jadi pokoknya udah jualan dulu, pokoknya masukin, pokoknya tiap hari tuh dari yang kayak anak-anak bisa nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya kayak ini pusing apa segala macam. Ya karena kliennya growing, yang kita juga actually make the business bukan yang kayak di funding dan lain-lain. Oke, kita udah punya spare, bisa hiring orang, kita tambah. Sekarang berapa orang jadinya dari 9? Dari 9. Kita sekarang 65. Gitu. Oke. Keren. Ya. Gile. Nah, jadi ya itulah, itu actually like gimana kayak I help Garis Temu growing this far gitu loh, dengan semua keterbatasan yang ada sih kalau bisa dibilang. Gitu. Wow.
inspiring. Gue sampai bingung nih mau apa ya, mau responsnya. Jadi lu cerita lu nih, gue bisa relate banget tuh. 2020 tuh kayak buat kita mungkin ya, kalau gue istilahnya tuh MTTDH, masa titik terendah dalam hidup. Jadi sama ya, sama di Februari tuh, gue ingat banget di Februari tuh kayak ngomong sama tim, wah pasti nih kita nih ke langit nih, tenang aja. Cuman gue memang gak punya mimpi jadi unicorn. Gue mimpinya dapetin revenue sebanyak-banyaknya supaya semua di DM target tuh semua bisa sejahtera gitu. Itu di Februari. Maret lockdown, April, Maret lockdown, habis itu semua customer kita panik. Ada yang stop, ada yang minta di pending, ada yang apa-apa. Macet bayar lah ya. Iya, termasuk bayar. Cuman ya puji Tuhan ya semuanya ada meaningnya, semuanya dibukain. Itu cuma buat gue. Abis itu April lah segala macam, kita nggak tahu mau bayar THR gimana, bayar gaji gimana. Gue malah di advice untuk layoff. Untuk layoff, wah waktu itu kita 37 orang kalau nggak salah, 37 orang. Yes. Kegendutan, lu harus diet gitu, potong, layoff. Ya waktu itu kita lakukan ambil jalan cara timur ya. Jadi kita adjust semuanya tapi no layoff, zero layoff. We survive saat ini juga. Jadi kita ngelewatin 2020 tanpa layoff sama sekali. Malah nambah orang. Gaya gak lu? Udah ada duit nambah orang lagi. Tapi ya udah, itu akhirnya lewat dan sempet. Gue mau nanya lu nih. Ini lupakan skripnya ya. Gitu. Kalau ada guidelines-nya segala macam, gue mau nanya lu. Waktu lu bilang ada sedikit breakdown ya, gitu. Apa yang lu pikirin waktu itu? Di saat itu kan benar-benar kayak dibalikin nih tangan ya, kayak benar-benar Februari, Januari kita pikir bakal jadi unicorn, Maret semuanya kebalik total 180 derajat gitu. Apa yang lu pikirin saat itu? Kacau sih. Kacau, maksudnya kayak satu, kayak breakdown-nya tuh bener-bener berlayer sih, Mas. Maksudnya gue kalau gue bener-bener boleh mengingat lagi, kayak satu, breakdown pertamanya adalah karena gue lagi sangat confidence, tiba-tiba dihajar kayak begitu, denial. Gitu loh. Itu yang pertama, kayak ya udahlah, kayak ya ini kayaknya sebulan 2 bulan selesai. Gitu. Iya. Ya kayak sebulan 2 bulan bisa lah, udah bisa buka lagi lah. Kayak kita bisa back to normal. Tapi ternyata tidak bisa. Ya bahkan yang paling parah kan adalah kita waktu itu as a board, sebenarnya kita juga berusaha, maksudnya ini ngomong Kitco dulu ya, belum garis temu ya. Kita waktu itu juga udah berusaha untuk tidak lay off, yang dalam arti kayak kita boardnya ya kita cut, kita punya salary dan lain-lain, sampai akhirnya kita tidak ada yang momen kita nggak ambil sama sekali gitu. Tapi tetap nggak bisa karena ya kita company yang heavy on operations kan. Ngomongin gym ini outlet banyak apalagi dan lain segala macam. Itu momen yang menurut gue juga gue yang hancur gitu, kayak at that time gue harus lay off juga. I decided to lay off mostly yang kayak field staff dan lain-lain kita nggak bisa pertahanin. Ada beberapa yang di office pun kita jatuhnya kayak kayak dirumahkan lah ya, maksudnya bahasa itu kan dirumahkan kan. Ya sebenarnya lah, kalau dirumahkan itu sebenarnya you have no plan gitu. Kayak sorry ya, maksudnya I can say this bullshit gitu. Kayak ya lu ngerumahin orang sebenarnya you mau cut dia, tapi juga sebenarnya nggak bisa bayar dia punya pesangon dan lain-lain. So kayak ya itulah, kayak ups and down gitu loh. Sampai to be honest kayak gue tuh sampai ke psikiater. Kayak gue sampai yang kayak malam-malam bisa yang gue beneran ngerasain yang kayak di TV bangun keringetan. Karena takut. Karena maksud gue kayak takutnya adalah gue sampai beneran nggak mau ngadepin besok, kayak I cannot say that I'm hoping to die, bukan, tapi gue tuh kayak gue nggak mau bangun aja. Ngerti gak sih? Kayak when you wake up that you need to face it gitu loh. Face that satu, the condition is not as expected. Yang kedua adalah
Lu mau kayak let's say gini, kita tiap hari meeting sama board, akhirnya kita cuma debat kusir gitu loh, kayak sebenarnya sama-sama stres, tapi kayak kalau nggak Dari dikeluarin ya penyaluran gila aja gitu. ya. That's the thing. Soalnya saling ya mungkin gue nggak bisa bilang nyalain, tapi saling marah, saling ini, saling apa segala macam, argue. Karena apa? Kita udah coba banyak hal dan tidak berhasil gitu. Even kalau gue boleh cerita adalah gini, even the company acquired, I can say Fitco is my baby, gitu. Jadi sampai terakhir gue akhirnya decide, gue ngomong sama my CEO waktu itu yang jadi partner gue, I cannot continue, I wanna quit. Itu gue nangis, senangis-nangisnya, gitu. Karena apa? Kayak ya bisa dibilang this is the baby that I grow gitu loh. Even waktunya nggak lama, tapi apa ya, mungkin kalau ya kayak Mas Opi yang bikin company, you know the sacrifice, you know the things that you fight for the things that you believe gitu loh. Yes. Itu nggak gampang gitu loh. Yes. Even ya itu waktu itu gue sampai bilang ya udah, kayak mungkin di titik ini I need to let go karena I believe Fitco bisa grow bukan dengan tangannya Evan gitu loh. Fitco bisa grow mungkin dengan apa, sentuhan orang lain gitu loh. And that time kayak selain dari ngomongin si Fitco itu, kayak mixed feelingnya adalah ya itu mau merit itu, kayak sampai self confidence-nya kena. I question a lot of times to my fiance at that time, lu masih mau nikahin gue nggak, kayak gini nih gue keadaannya, kayak are you sure gitu, kayak I'm afraid that I cannot afford gitu loh, kayak ya apalagi ya gue datang ke dia dengan satu, waktu itu memang udah apa adanya, ya gue juga jadinya kayak ya nothing tulus lah. Maksud gue kalau memang di titik itu lu ngerasa lu jadi gak percaya sama gue, ya udah nggak usah dilanjutin gitu loh. Tapi ya gue cuma merasakan ya 2020 kemarin tuh ya apa ya, gue sampai bilang itu tahun anugerah gitu. Maksudnya kayak gue sampai bilang kayak gue tahu kayak gue drop, tapi nggak sampai, maksudnya ada aja gitu loh, jalan keluarnya ada aja gitu loh. Bahkan kalau mau ditanya kenapa bisa survive, kayak bisa ke garis temu dan lain-lain, kayak ya banyak hal juga yang akhirnya dilakukan dan berhasil gitu loh. Simple kalau boleh cerita juga on the other things. Jadi my wife itu a doctor gitu loh. Jadi istriku tuh dokter. Sama tuh waktu itu dia juga belum lulus, 2020 tuh dia belum lulus, dia masih kayak apa? Kayak magang-magangnya gitulah kalau di kedokteran tuh ya, kayak magang-magang. Itu pun kayak kita udah wanti-wanti, udahlah nanti dulu aja lah. Maksudnya kayak COVID kan lagi tinggi-tingginya kan. Ditambah kayak dia tuh waktu itu dia pernah magang di salah satu rumah sakit yang memang jadi rujukan COVID. Udahlah kayak udah nanti kita pikiran lah, ngapain lah, gampang lah, dia bilang gitu. Ya misi kita mikir gitu. Sampai akhirnya yang gue lakukan sama dia adalah waktu itu kita tuh initiate untuk bikin home care untuk orang tua kita, karena kan orang tua takut dong ke rumah sakit, karena orang bilang rumah sakit juga jadi sarang virus lah, bilang gitu kan. Iya kan, jadi akhirnya kita yang jemput bola gitu loh. Dan maksudnya kita awalnya cuma gitu, datang misalnya kadang ada yang udah lansia, ya kayak suntik infus, pasangin infus, terus kayak ngecekin keadaannya. Datang tuh ke rumah, mulai dari yang kenal referensi, sampai akhirnya kita improve, kita punya produk, bikin kayak vitamin C, jadi kayak booster kan. Maksudnya kita ada orang-orang kayak ya buat kan bilang COVID imunnya harus ditinggiin, jadi kita suntik imun apa segala macam. Sampai akhirnya ini menariknya banget, jadi kayak dulu kan ramenya tuh awal-awal tes antigen tuh masih yang IgM tuh, yang darah, gitu kan. Nah, jadi waktu itu ceritanya adalah ada satu a friend of mine, dia punya gereja itu mau kebaktian, I don't know kebaktian offline atau pokoknya kayaknya buat pelayannya mereka mau kebaktian gitu loh. I think nggak apa-apa kali ya cerita tentang gini gitu di sini ya. Nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi intinya oh ya udah, tapi dia bilang gini, dari gedungnya harus mewajibkan semua yang pelayanan tuh harus punya surat dari dokter menyatakan sehat dan sudah tes negatif antigen, not antigen, pokoknya tes COVID lah waktu itu lah. Ya udah, akhirnya dia kontak ke gua, tanya tuh my wife, berani nggak kita begini-begini nih dan lain-lain. Waktu itu belum jadi istri, jadi kayak berani nggak nih gini nih segala macam. Ya udah deh, ayo kita tesin aja gitu loh. Nah, dari si satu gereja ini
ternyata pokoknya intinya jadi ke-connect ke yaitu ke alat antigen. Jadi kalau boleh cerita tuh awal-awal tuh dulu antigen belum rame lah. Dan bisa dibilang tuh dulu antigen harganya mahal banget. Yang kayak cuman beberapa orang bisa punya dan ya ngetesin masuk ke hidung tuh kayak masih aneh lah sih, kayak orang kayak belum terbiasa gitu. Dan maksudnya kalau sendiri kan apa ya, itu susah lah gitu. Yeah. Sampai akhirnya si yang salah satu jemaat di gereja itu kontak, ini kayak lu mau nggak coba nih? Ini banyak loh yang mau tes. Dan waktu itu memang quite pricey lah. Jadi maksudnya nggak semua orang bisa tes itu kan. Ya udah akhirnya dari situ beneran hampir setiap hari. Ini lagi transisi mau exit Tipco ke garis temu ya, Mas Yopi ya. Jadi kayak hampir setiap hari itu kerjaanku adalah aku jemput istrinya ke rumah. Kita bener-bener bisa dari jam 5 pagi keluar keliling ke rumah bisa pulangnya itu 1:30 malam. Karena bener-bener tiba-tiba banyak demand dan akhirnya ya kita kerja kerasnya di situ gitu. Sampai akhirnya yang datang ke kita udah bukan perorangan. Jadi tiba-tiba company mau tes buat event, mau tes buat ini, buat itu apa segala macam. Ya akhirnya ya karena dari dulu punya pengalaman di operations, ya aku yang kayak bikinin Google Form-nya, kita bikinin sistemnya, aku yang pegangin adminnya, sampai oke nih sistem invoicing-nya bagaimana dan lain-lain dan segala macam. Sampai akhirnya wah ini nggak mungkin, gue waktu itu bilang kayak ini nggak mungkin lu sendiri sih. Akhirnya kita start to hire doctors. Kita mulai dari nambah ke 3 doctors, ke 5 doctors. Bahkan lucunya adalah ya ini street smart ya, kayak gue tuh sampai bisa masuk ke grup telegramnya dokter-dokter di Ukrida karena mau hiring dokter kan. Jadi kayak gue mau, ini dokter Evan, gue bilang kayak udahlah gue masuk aja lah, pokoknya udah ada orang. Kayak gue bukan dokter, tapi kayak udahlah gue hajar aja lah gue. Sampai akhirnya kayak ya I can say I help my wife to create her own company gitu loh. Sampai akhirnya tuh kita punya 25 dokter yang aktif, yang bisa dibilang kita jalan 300 booking in a day. Wow. Gitu loh. Wow. No, so ya apa ya? Yes, kalau boleh dibilang orang ya sorry gitu, maksudnya kayak ada yang pandemic downfall, tapi kita malah soaring gitu loh. Walaupun ya blessing in disguise lah. Kalau gue selalu bilang begitu. Jadi ya itu sih kayak bicara soal breakdown kayak ya sampai separah itu, tapi benar-benar kayak tiba-tiba nggak sempat mikir juga ya gitu ya. Iya, jadi ternyata langsung sibuk lagi, ternyata langsung rame lagi, langsung ini ya puji Tuhannya ke sana sih. Gitu. Ya. Ini keren. Anyway nggak apa-apa. Jadi stories for telling ini memang isinya tuh bukan apa ya. Gua sendiri nggak pernah pengen, gue dari dulu pengen punya podcast, tapi nggak pengen kayak ceritain keberhasilan orang. No, nggak sama sekali ya. Itu banyak, itu kerjaannya Forbes atau Times Magazine Iya. Itu kerjaannya mereka, Fortune. Tapi kalau di sini tuh gue cuma pengen proses ya. Jadi kayak pengen bercerita, pengen membahas tentang proses. Nggak semua orang itu intinya tuh apa yang lu lakukan nih di 2020 sampai sekarang. Intinya punya duit aja belum tentu bisa bikin bisnis, gitu loh. Betul. Yang bisa jadi bisnis itu cuma melakukan sesuatu dari kecil, terus menerus, rutin, dan suatu saat atau gede, gitu loh. Benar-benar kayak miara tanaman. Kayak miara tanaman, kayak dari timnya garis temu dari 9 sekarang 65, dari mulai berapa klien sekarang jadi banyak 60-an lebih gitu ya. Terus juga istri juga sama. Kan gue percaya penuh ya, niatnya tuh bukan buat cari duit gitu loh. Banyak orang-orang yang kayak jualan masker zaman awal-awal tuh. Ya, orang gila harganya tuh nggak masuk akal. Tapi ini kan bukan home care buat lansia. Yes. Ada niat di situ. Money is a byproduct. Uang yang didapat itu outcome. Outputnya adalah menolong orang gitu loh, yang dilakukan. Jadi ini banyak nih teman-teman yang lagi nonton ini nih, even perusahaan yang nyaris jadi unicorn saat itu ya. Setidaknya foundersnya berpikir ini akan jadi unicorn. Itu pun bisa dengan semudah itu juga jadi struggling langsung sama ya. Terus bahkan yang tadinya udah sampai lu bener mau kawin sama gue nggak punya apa-apa nih. Ya, itu bisa
Tahu keadaan berubah begitu aja. Jadi di stories worth telling ini tuh bukti bahwa kita itu nothing sih. Kita itu Betul. nggak hebat-hebat amat lah. Yang hebat itu ya yang siapapun yang kita percaya di belakang kita gitu ya. Jadi kalau buat gue itu Tuhan gue percaya dia cuma mau ngajarin gue di 2020 jangan sok pintar. Ya. Kalau mau bikin hilang gitu aja. Hilang. Ya, tapi kalau mau dibalikin ya dibalikin gitu aja gitu. Cuman itu doang message-nya tuh di gua tuh 2020 tuh. Nah, jadi wah keren banget. Gua tahu gua bisa ngerti relate banget sama yang lu cerita. 2020 juga sempet mental breakdown, depresi sampai kayak wah nih cara gampang nih. Gua keluar aja nih cari COVID nih. Kan gua ada comorbid ya gitu. Gue keluar aja nih cari COVID nih. Siapa tahu kena mati uang asuransi keluar gitu kan loh. Pemikirannya sampai sore ini bakal banyak sensornya nih gitu. Jadi ya tapi ternyata yang di atas baik sama gue. Sampai detik ini nggak diizinin gitu. Bahkan saat ini keluarga gue lagi isolasi di rumah positif. Gue gendong anak gue. Tidur semalaman peluk dia lagi demam-demamnya ya sampai hari ini saat ini masih negatif gitu loh. Jadi ternyata ide itu di reject, nggak di approve di atas. So gue bisa ngerti banget. Nah, gue mau nanya lagi, sekarang relationship lu sama ex partner gitu ya, sama atau enggak ex employee segala macam waktu itu dan sekarang tuh berjalan dengan baik kah? I hope baik ya. Ya. Baik sih, maksudnya kayak kita masih ngobrol, kayak berapa kali pun kita udah kayak ya maksudnya kalau cerita sekarang company yang sekarang juga udah in another journey lah. Dalam arti kayak kita settle down terus kayak udah beberapa business unit kita di acquire. Kayak bahkan pun salah satu business unit itu jadi kliennya Garis Temu sekarang. Ya, kalau boleh cerita. Jadi maksudnya kayak kita masih have a good relations with all the founders, with all the executive, bahkan kayak beberapa staff pun kayak gue tarik juga ke Garis Temu, ada beberapa yang gue refer to other friends or others, karena kalau gue adalah konsepnya, gue selalu percaya adalah selalu bedakan mana profesional sama personal. Dalam arti kayak ya fair lah, di profesional you bisa argue, lu bisa beda pendapat, lu bisa selek, lu bisa nggak suka sama cara dia, tapi kayaknya nggak perlu dibawa-bawa ke kehidupan sehari-hari gitu. Ngapain lu jadinya lu pulang ke rumah bawa dengki, bawa capek, tapi itu kayak nggak fruitful gitu loh, nggak berbuah apa-apa gitu. Jadi akhirnya ya gue selalu berusaha untuk ya ketika yang waktu itu hari itu selesai ya fair lah, rasa kesel, rasa ini pasti ada, tapi gue berusaha untuk proses untuk selesaikan gitu loh. Nice, itu bagus, itu namanya energy management. Energy management. Kayaknya hal-hal gitu, benci, marah dan lain sebagainya itu kayak kita nyalain AC, matiin, nyalain lagi, matiin, nyalain lagi, makan wattnya gede. Gitu. Jadi lebih baik didiemin aja. AC-nya lebih irit listrik. Jadi managing energi itu penting banget. Wah, ini sih nggak cukup nih 30 menit nih. Gimana nih nggak cukup 30 menit sih gue pengen ketemu sama lu, kita nanti kapan-kapan boleh banget. Boleh banget. Ini apa ya? Gue pengen nanya saat ini. Jadi kalau dari sisi sekarang 65 orang ya. Waktu bekerja bareng 9 orang dengan bekerja bareng 65 orang totally different. Udah pasti berbeda. Gue mau nanya di challenge di leadership ya. Apakah menghadapi resistensi, apakah menghadapi ya banyaklah obstacle di dalam leadership, and how you manage it? Oke. Mungkin sebelum ke sana gue ada intro dulu nih Mas Yopi, biar pas nih ke leadershipnya. Ini kalau gue boleh cerita juga, waktu akhirnya pun gue mengerjakan Garis Temu, gue tuh sebenarnya krisis identitas. Ya, maksud gue kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Bahkan sebenarnya my partners udah concern itu dari awal. Dia bilang adalah begini ya. Kalau boleh cerita kan gue dari dulu tahu startupnya in the big names lah. Maksudnya I was in the Decacorn company, terus kayak bikin startup levelnya
Kalau orang tuh bilang, ya level main gue di airport lah, bukan di rest areanya jalan tol nih, gitu. Terus tiba-tiba ya, waktu dia bilang, oke, lu beneran mau jadi partner garis temu, lu tahu nggak? We are in the different league. Ya, dia bilang, kalau lu waktu di zamannya Fitco, lu pernah di, ya, I mentioned the name, I was in the Gojek dan lain-lain, lu mainnya tuh kalau di sepak bola tuh lu di Premier League nih. Ya, lu di kasta tertingginya gitu loh. Tapi waktu lu balik ke, maksudnya waktu lu agree dengan garis temu, lu tuh apa namanya, mainnya di Liga Tarkam. Gitu. mainnya di Liga Kampung. Lu oke nggak dengan itu? Karena fair, dia bilang ya, itu sebenarnya juga kebutuhan orang kan, aktualisasi diri gitu loh. Lu oke nggak dengan itu? Fair-fairan waktu itu ya, I have no choice. Dalam arti gue jalanin garis temu cuma sesimpel, I wanna help. Jadi waktu itu kayak pemikiran position, apa namanya, pandangan orang, dan lain, gue tuh nggak pikirin ke arah sana. Gitu loh. Pokoknya udahlah, gue pokoknya kerja aja. Kayak bener-bener, yang penting gue bantuin, gue tunjukin gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya di perjalanan garis temu growing, kita, maksudnya me and my partner tuh kayak kita argue berapa kali. Karena maksudnya dia pun mau concernin, lu gimana? Maksudnya dia tuh yang kayak babysit gue secara emosional ya. Lu gimana? Ini fulfill lu nggak? Maksudnya, kalau dia bilang, ya kalau financially kita, maksudnya waktu growing, oke lah mungkin udah oke, tapi lu secara emosionalnya ke fulfill nggak? Lu maksudnya lu bangga nggak dengan punya posisi ini dan lain-lain? To be honest, my questions adalah, in 1 year, gue tuh tidak pernah bilang ke orang gue kerja di garis temu. Dalam 1 tahun. Oh, wow. In 1 year, gue cuma selalu bilang, ya ini gue lagi bantuin teman gue. Gitu loh. Gue selalu bilang, ini gue, ya biasanya kalau, ya itu kan pandemi udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu, lu ngapain sekarang? Ya ini gue lagi bantuin temen gue. Itu yang gue selalu jawab. Kayak gue selalu berlindung di bawah kata itu. Karena apa? Ada ketakutan di mana gue, kalau let's say gue bilang gue di sini, tapi ternyata satu orang ngeliatnya, ya kok perusahaannya lebih kecil daripada yang dulu. Terus ya yang kedua, bisa jadi gue tidak berhasil. Nah gue takutnya itu malah attacking my personal. Gitu loh. Dan dari situ akhirnya gue bener-bener, kalau mau bilang itu ya gue berproses. 1 tahun itu gue bener-bener berproses. Maksudnya gue ngobrol sama diri sendiri, gue ngobrol sama istri gue ngobrol sama my partners, kayak gitu. Gue bener-bener berproses untuk sampai terima, oh oke, I'm in the company, I'm valuable enough, dan gue bener-bener contribute gitu loh. Maksudnya gue bener-bener make something yang even I'm not the founders, ya karena kalau dulu gitu kan, wah CEO, founders kayak keren banget gitu loh. Kayak I'm not the founders, makanya gue tadi langsung bilang dari awal, actually I'm not founded garis temu, dan gue sangat peace dengan ngomong itu gitu loh. Karena satu fair, gue memang tidak founding the company, tapi I can say I grew the company this far gitu loh. Jadi itu yang gue berusaha untuk bisa ngomong gitu aja, gue butuh 1 tahun tadi Mas Yofi yang gue bilang. Nah, masuk ke tahap berikutnya, gue di challenge adalah begini, ini ngomongin tadi leadership. Waktu akhirnya gue challenge my partner untuk gue jadi partnernya dia, objektif gue cuma satu. Gue cuma bilang gini, gue tidak mau dianggap orang titipan. Ya you know lah, kayak in this organizations dan lain-lain sangat mudah lah. Misalnya kayak, karena satu background gue sama dia bener-bener teman dari kecil Mas. Gue bener-bener sekecil itu, kalau gue bilang kecilnya tuh mungkin 4 years or 5 years gue mulai kenal my friend. Jadi dari situ kita gede bareng-bareng, gue tahu jeleknya dia, gue tahu bagusnya dia pun begitu, dan lain-lain, kayak kita grow together lah. Nah gue cuma nggak mau si 9 orang yang tadi apa namanya melihat Evan, gue cuma bilang kayak gue nggak mau orang-orang ngelihat Evan itu adalah, ya ini mah temennya Gior gitu loh, ya ini temennya si bos gitu loh, ini temennya si partnernya apa segala macam, tanpa gue perform apa-apa. Akhirnya yang tadi gue ngomongin soal fokusnya ke leadership di awal, gue cuma bilang ke partner gue, setelah dia tanyain itu yang masalah, gue siap nggak nih gue main di Liga Tarkam lagi. Akhirnya gue butuh kayak sekitar 3-4 hari gue baru jawab, gue yang challenge balik ke dia. Gue cuma bilang adalah begini, kalau gue masuk ke GT-nya siap nggak? Gue gituin, GT-nya siap nggak? Karena gue maksudnya gue titik, ya dengan masih kayak apa namanya gonjang-ganjing, perasaan masih nggak tahu, gue cuma bilang ya udahlah gue pokoknya mau kontribusi. Gue GT-nya siap nggak? Karena I'm going to maksudnya I'm going to change gitu
gue bener-bener bawa revolusi nih ke garis tembus. Are you ready nggak? Dan actually ya itu yang bener-bener gue awalnya ngomong soal leadership, gue ambil hati mereka dulu. Yang dalam arti, I show to them, gue bukan temennya si bos, kayak gue di sini bener-bener mau bawa kita terbang nih. Kayak lo orang harus siap gitu. Maksudnya ya ada sombongnya dikit, tapi maksud gue di titik itu, that's the only power that I can share. Konteksnya buat ngangkat moral ya, konteksnya ngangkat moral. Gitu loh. Jadi gue selalu jadi gue selalu jadi devil's advocate for the company. Gitu. Ya, ini nggak begini, ini begini, ini harus begini, ini begini. Ya, lu percaya sama gue nggak? Ayo kita drive, kita jalanin dan lain segala macam. Nah, sampai akhirnya udah mereka percaya dan mereka lihat hasilnya, itu yang membuat gue makin yakin, oke, ternyata gue se-valuable itu loh. Kayak those little confirmations yang datang kayak thank you, yang gue nggak kenal sama sekali jadi ngobrol, and then kayak thanks ya Van, itu yang sebenarnya malah nge-fulfill gue. Dan maksud gue, I think ngomongin soal leadership ini tuh bukan cuma soal ya udah yang penting bisa perintah, tapi kadang pulling back the energy dari mereka yang karena kita udah ngelakuin sesuatu, itu menurut gue part of the leadership juga gitu. Ya, sampai akhirnya itu kita nambah orang segala macam, itu tuh yang sampai kayak gue berada di titik yang kayak ini cerita beneran. Waktu kita nyentuh 35 orang, gue tuh ngerasa kayak gue bilang I feel like I carry the team. Sampai gue bilang ke partner gue kayak, bro, gue nggak bisa sih. Gue kayak ini udah menyentuh 35, kayak gue nggak bisa grasp everyone gitu loh. Challenge-nya adalah creating micro leaders. Betul. Gitu loh. Karena apa ya, maksud gue ya, waktu udah sebanyak itu, gue nggak cuma fokus ke sales, akhirnya gue banyak fokus ke dapur. Makanya sekarang my position adalah COO, ngomongin operations day to day lah, overviewing proses, bikin sistem di sini dan lain-lain segala macam. Gue bilang kayaknya ini orang-orang yang 9 ini should be your micro leaders, should be jadi tangannya kita lah. Karena apa ya, yang ngomongin orang baru kita nggak mungkin kayak nemenin lagi, kayak kita yang introduction, kita yang apa. Maksudnya harus ada orang-orang yang harus ngebantu kita juga. Dan itu tidak mudah gitu loh. Kayak creating the micro leaders kan ngomonginnya exposure, kita ngomonginnya challenge, kita ngomonginnya experience. Kita bener-bener harus punya ruang untuk, ya udahlah lu salah dulu nggak apa-apa. Nggak gampang juga loh Mas. Tapi ya bersyukurnya adalah ya kita bisa lewatin gitu. Kayak kalau boleh dibilang sekarang justru adalah ya creators gitu. Ini games gue sama partners sekarang di System itu creating more leaders. Karena pun kita sekarang ngomong growingnya nggak cuma ke atas nih, tapi kita lagi melebar gitu loh, kayak developing business unit baru, kita coba produk baru dan lain-lain segala macam. Nah, ketika ngomongin produk baru ini kan nggak mungkin CEO sama CEO-nya terus ada di situ gitu loh. Betul. Justru yang kita lagi bangun adalah orang-orang jadi mini CEO ini yang ibaratnya bantu kita untuk grow the product, ngomongin soal strategi, ngomongin soal bisnis, ngomongin ya understanding about finance. Jadi ya itulah yang benar-benar jadi challenge kita sekarang gitu. Membuka ruang, kasih kesempatan buat si anak-anak yang hijau ini sekarang malah udah punya keberanian untuk itu ngerasa punya otoritas. Yang pertama mereka tahu, yang kedua adalah mereka push themselves to lead. Karena itu loh challenge menurut gue ya, ketika ada orang di posisi leader, mereka tuh bahkan sampai pernah gue tanya, mereka tuh nggak tahu gue tuh boleh memimpin gitu. Mereka tuh sampai kayak, oh ternyata gue boleh begini, oh ternyata gue boleh begitu. Nah itu yang sebenarnya kita terus encourage orang-orang untuk bisa ke arah sana. Nice. Iya, keren. Nggak gampang ya kalau kita bisa lead well, bisa bawa perusahaan ke sana. Tapi kalau kita nggak bisa create more leaders, itu juga buat gue pribadi sih it's a failure. Jadi jadinya self-center leaders ya. Itu gue rasa mirip-mirip semua ya. Kita building micro leaders bener. Yes. Challenge-nya nge-lead itu dengan atau tanpa tim. Nah, macam-macam, mulai dari self-discipline dan lain sebagainya, itu juga one kind of leadership ya gitu. Jadi wah ini menarik banget nih, ini gue udah dicolek-colek untuk
untuk waktunya nih, kayak ini bisa bikin 3 season nih kalau ngobrol. Ntar kapan-kapan kita ngobrol, kapan-kapan kita mampir. Uh, Siap, terus siap. sebelum sebelum ditutup nih, gue ada 2 request. Yang pertama adalah what's your message to apa ya? Semua orang yang pengen memulai sesuatu. What's your message? I think the very first adalah buat yang mau mulai adalah ya tahu dulu apa yang mau dimulai. Gitu. Apa yang apa goalsnya lah. Kenapa lu mau mulai itu? Gitu. You know, you need to know the why lah. Itu yang pertama. After you know the why, nah ini juga yang penting. Accept the complete package. Ya, karena kebanyakan gitu. Orang nih say, oh ya, gue mau quit my job and then doing entrepreneurs, tapi dengan harapan ketika gue langsung entrepreneur, salary income gue sama kayak gue kerja in the professional, ya nggak bisa gitu. Ya misalnya you need to start from zero, harus nikmatin dulu, harus enjoy dulu gitu loh. Jadi ya maksudnya ya itu kan satu paket gitu loh. Ketika let's say lu bilang lu mau jadi entrepreneur, lu mau doing business, ya harus makan gak enaknya juga gitu. Kayak you dealing sama orang-orang yang mungkin nggak sesuai visi lu dealing sama employee, lu misalkan kayak lu nggak suka dealing sama supplier, jadinya lu harus dealing sama supplier di awal, lu nggak bisa jualan, lu mau nggak mau harus jualan, lu nggak ngerti soal produk, mau nggak mau lu harus pelajarin produk, jadi nggak bisa cuma ambil small part in that thing gitu. Dan yang terakhir yaitu enjoy the process sih. Yes. Karena mau bagaimanapun ya entrepreneurship menurut gue lebih ngomonginnya journey lah. Betul. Bukan goals lah. Gitu. Semua yang luar biasa dulunya biasa-biasa aja. Gitu. Jadi semua yang sekarang dilihat orang, oh iya sukses, kliennya banyak dan lain sebagainya. Dulunya juga pernah nggak punya klien gitu loh. Yeah. Jadi benar banget tuh teman-teman semuanya punya why-nya, why you do what you do, terus punya acceptance yang kuat, yang besar gitu ya. Dipikir waktu mau mulai sesuatu sendiri jadi entrepreneur itu semua orang akan memandang lo seperti Bill Gates mungkin ya. No, you are wrong, totally wrong. Orang-orang akan melihat lo cuman mikirnya kapan nih orang bangkrut lagi, kapan nih orang ini lagi, apalah gitu ya, kurang lebih seperti itu. So kalau mau nyari money, fame or power, jangan coba-coba mulai entrepreneurship. Di awal nggak akan ada itu, nggak ada, percaya sama gue. Gitu. Yang ketiga, enjoy the process, keren. Enjoy the process tuh termasuk di dalamnya tuh kayak, gue ambil takeaways dari yang lo lakukan waktu di Fitco itu ya. Mungkin banyak orang akan, wah, he's a quitter gitu. No, ingat di dalam hidup ini banyak orang nggak tahu bedanya pantang menyerah sama kapan waktunya harus berhenti. Betul, iya benar. Jadi banyak banget, bedanya tipis, apalagi di entrepreneurship journey ya. Aduh nanti gue disangka stop, enggak, itu waktunya lu membuka pintu yang lain, persis seperti yang lu lakukan, Pan. Bener-bener di saat yang tepat, pintu kebuka lagi sampai hari ini gitu loh. Kuncinya cuman bilang, ya memang gue I need help gitu loh, intinya gitu. Yes. Bukannya berusaha keras mikir bikin sesuatu, itu semua produk yang keluar nih kayak Garis Temu, punya lini bisnis lain apa dan lain sebagainya, itu juga karena sesuatu yang dilakukan dari kecil. Betul. Gitu loh. Nggak serta-merta lu ngabisin waktu semalaman di dalam WC mikir mau bikin apa nih, enggak. Jadi so tenang aja, nggak usah terlalu keras nyari inspirasi. Berusahalah keras. Karena di mana ada problem, di situ ada opportunity. Gitu. Nah, ini pertanyaan gue kedua terakhir yang buat closing. Yes. Tell me about Sebastian Evan in 3 words. Dari yang tadi lu udah cerita. Gambarkan diri dalam 3 kata. Driven. I always say myself a driven. Yang kedua adalah perseverance. Tahan banting. Something like this. I always put it here.
Ini bahasa Ibrani dari tahan banting, gitu loh. Oh, wow. Itu yang kedua. Sama apa ya, yang ketiga itu akan saya apa ya, dependable lah, diandalkan, gitu loh. Nice, gila recapnya keren banget. Driven, laser life focus, persevere kalau orang-orang zaman sekarang tuh bilangnya grit. Ya grit itu campuran dari pantang menyerah, otak bisa lihat situasi dan terutama knowledge gitu loh. Banyak orang-orang nggak tahu apa ya. Banyak orang-orang tahu mesti ngapain, tapi banyak orang nggak tahu nuruninnya. Harus tidak melakukan apa untuk mencapai tujuan gitu loh. Wisdom. Jadi itu yang ketiga, dependable. Tenang aja, selama ada Evan di sini semuanya beres. Walaupun kita nggak tahu dia ngelakuinnya gimana juga, dia juga nggak tahu, gue juga nggak tahu gimana caranya, tapi tenang aja, dependable gitu. Wah, keren banget. I'll meet you later. Kita banyak cerita. Sure. Dan gue lihat kita banyak kesamaan nih, kita banyak tato ya gitu ya. Tatonya yang meaningful tentunya gitu. Yang berarti buat kita. Gue juga ada tato di sini. God is provider di sini artinya. Nice. Jadi thank you banget Evan untuk waktunya, untuk chit-chatnya. Gue sampai mind blowing sekali ya gitu. Gue kayak lagi ngaca kisah hidup lagi dibacain orang gitu loh. Wah, ini keren banget. So it's gonna be a stories worth telling. Definitely akan sangat berguna banget buat teman-teman yang lagi ngeliat ini gitu. So I wish you the best buat Garis Temu dan yang lain-lain, usaha-usaha lain yang sedang dilakukan, dan terutama tim-tim yang sedang dibangun ini, mereka akan jadi sesuatu, mereka akan jadi seseorang. Amin. Gitu ya. So I'll see you later. Thank you, Mas Yogi. Siap. Ya, bye. Thank you. Bye.